Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai audit keuangan sekolah atau lembaga pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Yuria, yang kedua Diana Armeka Dewi, yang ketiga Vanessa Nur Afeni, yang keempat Susi Ambarwati, yang kelima Firda Nurhidayati, yang keenam Hairunisa, yang ketujuh Ikedian Angel Febrianti, dan yang terakhir ada Silky Risidayana. Kita langsung saja menuju materi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian auditing. Apa sih yang dimaksud dengan auditing itu sendiri? Yaitu merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sedangkan audit keuangan sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri yaitu audit yang dilakukan pada laporan keuangan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Kemudian terkait dengan konsepsi tentang audit dana pendidikan. Di sini prinsip dasarnya sendiri yaitu walaupun tidak mencari keuntungan, namun karena menggunakan dana publik, maka wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik. Orang atau badan yang melakukan pengelolaan atas dana publik wajib membuat pertanggungjawaban atau accountability. Akuntabilitas tersebut dilakukan agar supaya mutunya semakin sempurna dan untuk itu wajib dilakukan audit oleh lembaga yang independen dan profesional. Selanjutnya yaitu faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada standar audit. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria atau standar yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Yang kedua yaitu entitas dan periode waktu. Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawab auditor. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahan bukti. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, yaitu kemampuan auditor. Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Fungsi auditing. Fungsi auditing yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mengecek dan meneliti kebenaran, keaslian, dan keabasan dokumen-dokumen yang ada sebagai akibat telah terjadinya transaksi dan menelusuri setiap pencatatan terhadap semua buku yang digunakan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana untuk menguji dan memperoleh tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dan fungsi yang ketiga, terbentuknya laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Tujuan umum. Tujuan dari adanya audit laporan keuangan adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Tujuan khusus. Yang pertama, memberikan laporan penggunaan anggaran pendidikan setelah diperiksa oleh akuntan atau pemeriksa kepada pengelola, pemilik, dan lain secara independen. Yang kedua, menghindari kesalahan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang, serta arus penerimaan dan pengeluaran barang. Yang ketiga, menghindari adanya penyimpangan atas proses pengelolaan keuangan dan barang. Yang keempat, membetulkan atau mengoreksi kesalahan dan atau penyimpangan dalam proses pembukuan. Yang kelima, menghindari terulangnya kesalahan dan atau penyimpangan dalam proses pembukuan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kondisi pengguna sumber daya pendidikan yang efektif dan juga efisien. Ada beberapa standar umum dalam audit keuangan sekolah. Standar yang pertama adalah audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian teknis yang cukup dalam sebagai auditor. Standar yang kedua adalah dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor. Standar yang ketiga
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan dalam sekolah ini ada 3. Yang pertama adalah pekerjaan direncanakan sebaik-baiknya. Dalam melakukan audit, maka harus direncanakan sebaik-baiknya sebelum melakukan audit dari keuangan sekolah tersebut. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh. Jadi, sebelum melakukan audit harus memahami tentang pengendalian intern terlebih dahulu. Yang ketiga, bukti audit yang kompeten. Dalam melakukan audit keuangan sekolah, seorang auditor harus memiliki bukti audit yang kompeten, yang bisa dibuktikan, kebenarannya. Kemudian, standar pelaporan. Standar pelaporan dalam audit antara lain. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan itu disusun sesuai prinsip akuntansi atau tidak. Yang kedua, laporan keuangan harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai. Yang terakhir, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat. Pemeriksaan kas dan setara kas. Sifat kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contoh kas dan setara kas, yang pertama ada kas kecil, yang kedua ada saldo rekening giro di bank, kemudian yang ketiga ada bond sementara, yang keempat ada bond kas kecil yang belum direimburse, kemudian yang terakhir ada cek tunai yang akan didepositokan. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas, yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Dapat dilihat pada ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, pemisahan tugas dan tanggung jawab. Rekonsiliasi bank harus dibuat secara rutin dan ditelaah. Yang kedua, digunakan impulse fund system untuk mengelola kas kecil. Yang ketiga, penerimaan kas, cek, dan giro di store ke bank. Yang keempat, uang kas harus disimpan di tempat yang aman dan dikelola dengan baik. Kemudian ada blanko, cek, dan giro disimpan di tempat yang aman. Selanjutnya, cek dan giro ditulis dan ditandatangani atas nama oleh 2 orang. Selanjutnya, kasir diasuransikan atau diminta uang jaminan. Selanjutnya, gunakan kwitansi yang bernomor urut cetak. Dan yang terakhir, pengeluaran kas yang sudah dibayar distempel lunas. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas yang kedua itu memeriksa apakah kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan yang kelima, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan kas. Yang pertama yaitu pemeriksa memerhatikan surat tugas dan tanda bukti diri yang diperlihatkan kepada bendaharawan yang bersangkutan. Selanjutnya, melaksanakan perhitungan semua isi berangkas di hadapan bendaharawan, meliputi kas tunai dan surat berharga, serta bukti dokumen mengenai uang yang ada di bank dan dilengkapi dengan bukti saldo rekening koran. Yang ketiga yaitu melakukan penutupan buku kas umum untuk menetapkan saldo kas. Dan yang keempat, membuat berita acara pemeriksaan kas yang hasil kas opname
dan penjelasan jika ditemukan perbedaan kas yang ditandatangani oleh pemeriksa dan bendaharawan. Dan yang terakhir yaitu mengisi daftar pemeriksaan kas pada halaman terakhir buku kas umum. Prosedur pemeriksaan tata usaha keuangan bendaharawan. Yang pertama yaitu memeriksa apakah seluruh transaksi telah dicatat di dalam buku kas umum maupun buku kas pembantu secara tepat jumlah dan tepat waktu. Yang kedua, meneliti apakah seluruh pencatatan telah didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Dan yang ketiga, memeriksa apakah dokumen atau data yang berhubungan dengan keuangan telah disampaikan dan dicatat secara tertib. Langkah kerja pemeriksaan organisasi, yaitu pemeriksa minta fotokopi SK pengangkatan bendaharawan belanja rutin dan atasan langsung bendaharawan belanja rutin. Selanjutnya, periksa apakah bendaharawan merangkap jabatan yang dilarang, dan dapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan secara teliti. Apakah telah ada uraian tugas yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas. Selanjutnya, kita akan membahas terkait langkah kerja pemeriksaan bukti atau data keuangan. Langkah yang pertama yaitu meneliti kesesuaian pembayaran. Yang kedua, mengelompokkan cara pelaksanaan barang atau pekerjaan pemeliharaan untuk memeriksa kebenaran prosedur. Kemudian yang ketiga, ada meneliti apakah ada pengadaan yang dipecah-pecah untuk menghindari pelelangan. Kemudian yang keempat, ada memeriksa apakah rekanan melakukan pekerjaan telah memenuhi persyaratan pekerjaan, dan yang kelima ada memeriksa apakah SPK atau kontrak telah memenuhi syarat. Kemudian ada langkah yang selanjutnya, langkah keenam, memeriksa apakah pengadaan barang telah menggunakan produk dalam negeri. Kemudian yang ketujuh, memeriksa apakah harga barang atau pekerjaan menggunakan harga paling rendah dan menguntungkan negara. Kemudian yang kedelapan, memeriksa apakah penerimaan barang, penyelesaian pekerjaan dibuatkan berita acara penerimaan. Kemudian yang kesembilan ada memeriksa apakah bukti pembayaran atau kwitansi telah memenuhi syarat. Selanjutnya terkait langkah kerja pemeriksaan fisik, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu memeriksa apakah pelaksanaan pengadaan barang atau pekerjaan telah sesuai dengan SPK atau kontrak yang bersangkutan, yaitu dari segi kuantitas, kualitas, jenis, spesifikasi, waktu penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang kedua, jika dari temuan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka tentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, jika terjadi kelambatan penyerahan barang atau pekerjaan, periksalah apakah telah dipungut dendanya sesuai dengan SPK yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas terkait langkah kerja pemeriksaan pungutan pajak. Langkah yang pertama yaitu meneliti apakah bendaharawan telah memungut kebijakan pajak honorarium atau PPh 21. Kemudian bendahara BOS atau bantuan operasional sekolah memiliki kewajiban perpajakan yang agak berbeda dengan bendahara pemerintah lain pada umumnya. Seorang bendahara BOS dapat juga sekaligus merangkap sebagai bendahara pengeluaran dalam anggaran keuangan suatu sekolah berstatus negeri. Kemudian yang kedua, meneliti apakah bendaharawan telah memungut PPN dari pengusaha kena pajak, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas belanja barang dan jasa di mana nilai pengadaan barang atau jasa lebih dari 1 juta rupiah termasuk PPN. Tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 10% dasar pengenaan pajak atau DPP. Kode jenis setoran MAP 41121190 sumber dana APBN. Kemudian penyetoran paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Kemudian langkah kerja pemeriksaan pungutan pajak yang ketiga yaitu meneliti apakah bendaharawan telah menyetorkan hasil pungutan pajak ke kas negara secara tepat waktu, di mana untuk PPh penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan untuk PPN penyetoran paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
Selanjutnya langkah kerja pemeriksaan pengawasan atasan langsung ada dua, yaitu yang pertama memeriksa apakah atasan langsung telah melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sedikitnya 3 bulan sekali, dan yang kedua meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan penyimpanan barang inventaris yang dikelolanya, baik secara langsung melihat fisik barangnya maupun pembukuannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan kas. Yang pertama, periksa bukti-bukti pengeluaran. Yang kedua, sisa kas apakah sama dengan sisa di buku kas umum. Sisa kas terdiri dari uang tunai, saldo di bank, surat dan surat berharga lainnya. Kemudian yang ketiga, setelah selesai pemeriksaan kas, maka perlu dibuat register penutupan kas. Kemudian yang keempat, buku kas umum ditutup dan ditandatangani oleh bendaharawan dan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya ada opini auditor. Yang pertama, ada opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian. Kemudian yang ketiga, ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf yang jelas. Kemudian yang keempat, ada opini tidak wajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada opini tidak menyatakan pendapat. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.